jumpa kembali dalam YouTube channel Suharto Asmad. Kali ini saya berada di satu tempat masjid yang unik, masjid yang sangat bersejarah, tepatnya di daerah Provinsi Banten, Masjid Pintu Seribu. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam video berikutnya channel Suharto Asmad. Kali ini saya berada di satu tempat yang unik, yang tepatnya berada di Provinsi Banten. Namanya Masjid Pintu Seribu. Di hadapan saya ada Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz Rusli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, mungkin bisa diceritakan tentang keberadaan Masjid Pintu Seribu ini. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz ini adalah pengurus masjid dari Pintu Seribu dan insya Allah akan menyampaikan hal-hal yang terpenting yang ada di Masjid Pintu Seribu ini. Silakan Pak Ustadz. Inilah Pintu Seribu yang namanya Masjid Agung Nurul Yakin Pintu Seribu yang di belakang kita ini untuk berzikir, yaitu tasbih, dalamnya ruangan tasbih. Ya, di dalamnya ini adalah ruang tasbih dan ini adalah masjid pintu awalnya masuk Pintu Seribu. Ya. Jadi ini tempat zikir ya Pak Ustadz ya? Ya, tempat itikaf, zikir untuk para ziarah. Ini kenapa disebut dengan Pintu Seribu ini Pak Ustadz? Ya, karena pintunya banyak Pak. Jadi saya mau alam belum ada yang bisa ngitung, dan harus jadi sedikit pintu seribu. Banyak sekali ya. Pintunya banyak sekali. Mungkin sejarahnya sejak kapan dibangun masjid ini Pak? Kalau masjidnya ya dibangun tahun 72. Tahun 1972. Bisa kita lihat tempat ini Pak Ustadz? Ini namanya tempat untuk beriktikaf ya, tempat untuk berdoa. Dan tempatnya memang cukup baik sekali dan agak sedikit gelap. Jadi yang masuk ke sini ini harus memakai penerang, yaitu senter. Ini tempat iktikafnya ya. Pintu-pintunya di sebelah sudah ada. Sekarang kita masuk, tempatnya memang agak gelap ya, tempat iktikafnya ini agak gelap ya. Hanya kita disinari cahaya-cahaya senter. Inilah ruangannya, ruangan tasbih, yaitu tempat untuk berpikir dan menenangkan diri. Ya, ini di sini kita hanya mengingatkan tentang kematian. Jadi makanya apabila lampunya dimatikan, kita akan mengingatkan kematian. Ingatkan dengan kematian. Iya. Ini ruangan yang ini apa namanya nih Pak Ustadz nih? Ini adalah ruangan ini, yaitu ruangan tasbih. Nah, itu tasbihnya. Oh, ada tasbih di dalamnya ya. Itu tasbihnya. Ruang tasbih pemirsa. Oke. Ruang tasbih. Tasbih itu milik siapa Pak Ustadz? Kalau tasbih itu ya wallahu alam, cuman yang merawat. Keberadaannya tahun berapa tasbih? Hampir 70-an. 70 tahunan ya. Iya. Jadi ada berapa pintu ini Pak Ustadz? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 9 pintu. Ada 9 pintu ya. Iya. Oke. Jadi mengingatkan yaitu 9 baik. Baik. Jadi ini mengisyaratkan pada kita semua di ruangan ini untuk ingat dengan kematian. Iya. Ada 9 pintu ruang tasbih ini menandakan bahwa 9 wali. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berziarah ke tempat yang suci ini di dalam Masjid Pintu Seribu ini, kita akan selalu mengenang bahwa ada Maha Kuasa yang lebih, dan kita pun akan kembali kepadanya. Baik Pak Ustadz, kita lihat lagi tempat yang berikutnya ya. Ini menara Masjid Pintu Seribu. Saya berada di dalam dan ini kurang lebih tingginya 130 meter ketinggiannya. Saya berada di
pintu dan di menaranya. Baik, kita akan lihat lagi tempat yang berikutnya. Ya, sekarang kita akan menuju ke makam Syekh Amin Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Fikri dan Kodam. dan pendiri masjid ini ya. Baik. Tadi kita sudah melihat tasbihnya ya, yang ada di dalam di ruangan gelap. Baik, sekarang kita ke makam beliau. Ruangannya cukup luas. Masjid ini hampir berapa hektar ini Pak Ustaz? Hampir 1 hektar. 1 hektar ya. Baik. Memang pintunya cukup banyak, layak dan Adalah Nah, sholat wanita. nah ini ruangan sholat wanita ya. Baik. Namanya Musola Ratu Ayu. Namanya Musola Ratu Ayu. Musola Ratu Ayu. Nah. Baik, kita akan lihat ke ruangan yang lainnya. Ini Para musafir. ini ruangan Tempat para musafir. tempat musafir ya. Baik. Ini dari mana saja musafirnya biasanya Pak Ustaz? Musafirnya biasanya dari jauh luar Jawa. Luar Jawa. Ruangan ini ya. Baik. Sekarang kita lihat ruangan yang berikutnya. Ada tempat duduk untuk wanita, untuk pria. Tempat duduk pria ini Pak Ustaz ya. Jadi umumnya ada di sana. Baik. Sekarang kita lihat tempat yang berikutnya. Tempat sholat jamaah. Majelis Taklim Purnama Sultan. Majelis Taklim Purnama Sultan. Dan ini adalah makam Baik pemirsa, sekarang kami masih ada ke tempat setelah dari makam ini kita keluar dari masjid. Ya, Pak Ustaz. Baru saja kita melihat perjalanan tempat-tempat yang suci di Masjid Pintu Seribu ini bersama dengan Pak Ustadz Rusdi. Mudah-mudahan dengan melihat tempat-tempat suci yang berada di Masjid Pintu Seribu ini menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu mencintai ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.